Selamat datang di podcast pertama kita, yaitu Dadakan Podcast. Saya Stanley Dan saya Nena Pangsteti yang bakal ngemalin kalian selama podcast ke depan. Nah, di episode kali ini kita akan ngebahas tentang mental health nih, Kak. Oke. Bersama narasumber kita. Siapa nih? Boleh dikenalkan dong. Kenalkan diri dulu. Halo. Saya dari Kandela Zahra dari Prodi Gizi. Saya kita Jessica Maharani dari Prodi Gizi juga. Kak Naila nih. Dan Kak Tinta, gimana sih kabarnya sekarang? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, selalu sehat terus ya. Dan yang lagi nonton nih. Oh iya. Semoga sehat ya. Semoga sehat terus, stay safe. Mau dimanapun kalian berada harus stay safe ya Kak. Stay healthy juga. Stay healthy juga. Oke, tanpa berlama-lama nih, kita langsung aja ke tema sharing kita kali ini, yaitu yang pastinya seru nih Kak, untuk kita kulik dan kita bahas nih. So stay with your use her guys, oke? Nah, sebelum kita berdiskusi nih tentang mental health, sebelumnya itu apa sih mental health itu? Nah, mental health itu sebenarnya kayak kesehatan jiwa, atau kesehatan mental adalah keadaan individu sejahtera, menyadari potensi yang dimiliki, mampu menanggulangi tekanan hidup normal, bekerja secara produktif, serta mampu memberikan kontribusi bagi lingkungannya. Dengan demikian, kesehatan jiwa mencakup aspek-aspek fisik maupun psikologis secara sosial. Oke. Mungkin kita langsung aja ya Kak, kita tanya-tanya nih narasumbernya kayak gimana sih tentang menurut mereka kayak mental health sekarang ini. Oke, kita langsung aja mungkin ya Kak untuk langsung nanya nih langsung ke narasumbernya gitu ya. Pasti asik. Question pertama nih, Untuk kayak penting gak sih menurut kalian gitu? Bagaimana itu penting kesehatan mental itu penting gak sih? Penting. Mahasiswa khususnya, karena kesehatan mental itu sekarang lagi marak-maraknya di kalangan mahasiswa. Kayak stres mungkin mereka ya, akibat banyaknya tugas kayak gitu. Terus biasanya itu tuh karena kurangnya dukungan dari orang tua ya pastinya. Terus biasanya mereka kalau ada masalah atau lagi marah itu dipendam sendiri, jadi stres berat mereka kayak gitu sih. Apalagi ini ya Kak, buat maba-maba gitu. Kaget ya kalau nyari tahu gak sih? nggak bisa itu rumah Terus kajian juga lebih banyak ya daripada SMA ya. Nah, Indonesia Banyak banget fokus semuanya gitu gak sih? Ke pertanyaan kedua yang kalau dikaitkan secara generasi milenial sekarang ini, apa sih kira-kira yang mereka masih miliki untuk mental health yang baik? Kalau dilihat dari generasi milenial zaman sekarang gitu ya Kak, banyak banget nih kasus-kasus kayak di ya. Oh iya, banyak banget. Tahun 2023 itu kan banyak banget kan kasus yang bunuh diri itu. Dari ini ya kasus-kasus yang dilihat dari kampus-kampus ya, universitas ya. Ada juga yang katil, tau gak sih katil? yang mirip-mirip itu Yang viral di medsos yang sebelah sini ya. Banyak garis-garis. Apa sih bapak? Katil itu biasanya bukan karena mentalnya tapi ada capranya itu. Jadi bisa perhatian. pengen di notice gitu. Oh iya banyak kayak Kayak aku tuh pengen diperhatikan. pengen diperhatiin. Oke, kita move ya ke pertanyaan selanjutnya. Menurut kalian nih, mengapa sih terdapat suatu stigma yang mengingkari kesehatan mental gitu, bahwa seseorang itu mempunyai gangguan mentalnya terganggu, itu bagaimana menurut kalian? Kalau menurut saya, orang dengan gangguan mental itu sering mencari perhatian, Kak. Itu namanya gangguan histrioni. Itu tuh kadang kalau misal dia nggak diperhatiin sama orang itu, dia tuh kayak merasa cemas gitu loh. Terus habis itu dia tuh suka jadi lebih provokatif gitu loh.
Maksudnya gimana itu Kak? Cuma Provokatif itu biasanya dia ini apa ya, dia suka mengadu dombakan omongan orang. Tapi itu ciri-cirinya bukan itu aja sih buat kesehatan mental. Cuma emang ada beberapa yang kayak gitu, biasanya mengadu dombakan omongan orang, itu yang pengen cari perhatian. Jadi Capak gue, kayak capak. Terus ini juga Kak, emosinya tuh gampang banget. nah itu atau masih lewat gitu ya. sebutnya aja. Susah banget mengendalikan emosi apa namanya dirinya. Itu untuk kaum anak muda biasanya ya kayak gitu. Ya banyak banget sekarang. Banyak banget kayak aku tuh pengen banget gitu ya Kak, pengen banget diperhatiin gitu. Banget itu apa sih? Nah kayak gitu tuh kalau gak diperhatiin bisa ya. Kayak kenapa nih orang-orang gak liatin aku gitu. Kita move nih ke pertanyaan saya. Kira-kira faktor apa aja sih yang bisa menjaga keseimbangan mental kita Kak? Biasanya itu beberapa hal ya, contohnya menghargai diri sendiri. Nah contohnya itu misalnya kita bisa masak nih buat diri kita sendiri, masakan kesukaan kita. Favorit ya. Iya, terus tidur biasanya, tapi tidur yang baik buat dewasa kan 8 jam ya. Kalau siang kan biasanya cuma 2 jam juga cukup ya. Banget itu Ya, terus kita bisa beli hal-hal yang buat kita seneng gitu. Nah, Tapi jangan bodoh juga. jadi bisa reward Self reward. Tapi kan setiap oh iya ya setiap hari. Tapi kan banyak ya Kak, anak-anak muda yang zaman sekarang apalagi di sosmed kayak aku tuh butuh self reward padahal itu boros gitu ya. kan saya nggak ngelakuin apa-apa. Self reward tiap hari gitu. dengan tanda kutip sendiri. Terus kalau misalnya mental health-nya udah benar-benar parah gitu, kita bisa konsultasi ke yang profesional, ke psikolog atau psikiater kayak gitu. Itu biasanya, tapi zaman sekarang itu kalau misalnya ke psikolog, orang-orang anggap itu kayak gak waras gitu loh, kayak ya. Padahal kita ke psikolog cuma butuh buat konsultasi. Makanya takut ya Kak. Iya. Malu ya. Tapi itu hal wajar banget buat dilakuin kalau kita emang benar-benar nggak punya orang yang bisa dipercaya gitu. Oke, mungkin kita lanjut aja ya Kak. Kita mau kan banyak banget ya kan kayak kasus-kasus anak broken home, apalagi yang anak zaman sekarang tuh berbeda sama anak zaman dulu gitu ya, dikit-dikit broken home gitu. Terus nah itu ada kaitannya gak sih sama mental health seorang anak tuh? Kalau menurut saya itu dari lingkungan pertemanan saya yang ya sebagian kan ada ya yang anak broken home ya, keluarganya itu nggak baik-baik aja gitu. Itu tuh emang kayak berdampak dengan mentalnya. Tapi ada juga sih yang kayak menjadikan keluarganya itu sebagai semangat, kayak aku tuh harus jadi ini biar aku tuh apa ya, Nanti kalau bisa punya anak Enggak, iya kayak gini gitu ya. Rasain ya dia rasain sekarang terus dia itu kayak pengen nunjukin ke orang tuanya tadi itu kalau dia tuh walaupun dari anak yang broken home itu dia tuh bisa jadi berhasil, ada berhasil gitu. Tapi yang broken itu gak bisa diambil selanjutnya aja. Segi positifnya dia tuh bisa jadi lebih mandiri ya. Terus jadi dia bisa explore lebih banyak gitu. Jadi nggak sih negatifnya aja. Tapi anak broken home itu ya Kak, kayak bener-bener si pikirannya tuh terganggu, jadi kayak stres gitu. Makanya mental health-nya tuh kan biasanya terganggu ya Kak, naik turun gitu kan, mood swing. Karena mungkin di rumah kita datang ke rumah orang tuanya udah nggak baik-baik aja gitu. terus lagi belum lagi nyari tugas dari apa dari pertemanan juga. Iya. Makanya kayak anak broken home itu Biasanya mencari kesenangannya itu di luar sama teman-teman. iya. Gitu misalnya. Oke, Kamu ke question selanjutnya. oke. Siapa yang sebenarnya mempunyai keharusan Kak, untuk menjaga mental health seorang anak? Pastinya ya, itu tuh peran pentingnya orang tua ya. Itu pasti nomor satu ya. Gimana sikap orang tuanya sama dia itu pasti sama dia diambil ini loh.
jadi panutannya. Nah pasti itu nomor satu. Jadi gimana cara orang tua ngedidiknya dari lahir sampai dia dewasa itu pasti dia terekam di otaknya gitu. Mau positif mau negatif ya kak. Iya. Tapi sebisa mungkin kita ngambil peran positifnya aja. Nah, jadi peran pentingnya pasti nomor satu orang tua. Terus kalau menjauhi talak ya pasti kita percaya sama teman-teman terdekat kayak gitu. Oke. Mungkin bisa juga ya ditambahkan kayak kan banyak tuh kita tuh kayak percaya gitu loh sama teman, tapi ternyata temennya enggak gitu. Bisa dipercaya. Iya. Mungkin sekarang tuh harus banget pilih-pilih teman ya kan. Iya betul banget, harus banget pilih-pilih teman. Nah cara mencegahnya tuh kayak gimana sih kak? Cara cegah biar nggak sampai gitu. Kayak jadi hal tersebut gitu. Sebelum kita nyadari kayak mau aduh mentalnya terganggu nih gitu, pastinya dia pasti kalau misalnya dia nyadar kayak gitu dia pasti bakal bilang ke orang tuanya sih kayak gitu. Orang tuanya pasti kalau tahu itu bakal terjadi pasti kayak mensupport dia gitu dari awal kayak dia nggak akan bunuh diri, terus dia pasti sama teman-temannya terbuka lagi biar nggak kena mental itu. Terus kalau misalnya belum terlalu parah mungkin dia bisa mencegahnya kayak tadi me time kayak gitu. Biasanya kalau udah parah banget dia konsultasi ke profesional. Itu pentingnya support orang tua ya kak. Banget sih buat orang Dan lingkungan Sehingga mereka yang lebih kayak berpengaruh ya. karena zaman sekarang kalau kita ngikutin temen yang gak bener pasti kita terjerumus. Jadi melenceng ya kak. Iya. Oke, gak kerasa nih ya kak, gak kerasa kita ngobrol-ngobrol udah di ujung waktu ya kak, udah banget di acara kita udah banyak banget ngobrol-ngobrol tentang mental health nih. Seru banget kan hubungan kita sampai lupa waktu kita. Nah kesimpulan dari tema hari ini ya kak adalah seperti yang sudah dikatakan sebelumnya, bahwa betapa pentingnya menjaga kesehatan mental itu halnya dengan menjaga kesehatan fisik yang tidak luput dari perhatian kita. Oke. Dan kalau kesehatan mental terganggu, kondisi fisik dan kualitas hidup juga bisa menurun ya. Nah, dan mengenali prinsip ini, semoga dapat membantu untuk menyarankan kita semua bahwa pentingnya menjaga mental health sejak usia dini. Dan mungkin ditambahkan lagi untuk orang tua, tolonglah support anak-anaknya ya. Lingkungan juga. Oke. Terima kasih sebelumnya sudah Kak Naya, Kak Ginan, terima kasih yang sudah mau menjadi narasumber ya, sudah mau sharing bersama kita nih ngobrol-ngobrol panjang dalam ini ya, dalam cakupan anak-anak siswa. Guys, kalau kamu merasa kayak mengalami gangguan mental nih atau salah satu dari keluarga maupun kerabat yang menuju masalah ini, jangan malu untuk minta bantuan, jangan malu untuk ke psikolog, psikiater ya kak. Karena dengan penanganan yang tepat, gangguan mental itu bakal bisa dikendalikan dan kamu pun bisa menjalani hidup yang lebih baik, yang lebih nyaman, hidup bahagia tanpa stres gitu ya kak. Tanpa beban. Saya Afra Indri, saya Diana Pangstuti. Mohon maaf bila ada salah kata, salah perilaku. Terima kasih dan sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye.